kakak buat rumah baca ya, itu di situ ya. Kenapa harus buat rumah baca kak untuk mitigasi bencana ini kak? Nah, untuk di Kampung Cipurun sendiri memang belum ada, tapi anak-anak itu udah antusias gitu dengan adanya acara-acara seperti marimba dan lain-lain yang digugus oleh Gugus Mitigasi Lebak Selatan itu sendiri. Proyeknya Marimba, itu apa? Akronim apa? Oke. Singkatan apa itu Marimba itu? Mereka nggak tahu nih cara memitigasi bencana nih gimana sih. Kayak pasti kan kalau anak-anak kecil tuh panik kan Kak, misalkan ada bencana nih, gimana atau nangis gimana. Nah, sejak ada yang marimba, ya, anak-anak kecil tuh tahu mereka harus menyiapkan tas siaga bencana. Selamat pagi Tribuners. Saat ini kita kembali ke program Bincang Santai Tribun Banten. Saya kali ini ditemani dua kakak cantik dari Universitas Multimedia Nusantara. Kita bersama Kak Aina dan Kak Erlin. Mereka akan membawa banyak cerita yang inspiratif tentang kegiatan mereka di Lebak, Banten. Saya dengar mereka sangat senang. Meskipun berasal dari kota, tetapi turun langsung ke pedesaan yang sangat jauh dari kota, tetapi mereka sangat senang dengan sedang asik lah, seperti itu boleh dikatakan bahasanya dengan kegiatan sekarang. Emang lagi sibuk apa sih Kak sampai enak di Lebak gitu? Oke, aku izin jawab ya Kak. Iya. Kalau dari aku ya, kita tuh lagi sibuk-sibuknya mempersiapkan para fasilitator di rumah marimba membaca ini Kak. Nah, kita ini membuka rumah membaca di Lebak Selatan itu karena kita juga untuk memitigasi anak-anak dan ibu-ibu di sana. Dan di Lebak Selatan juga sudah terdeteksi megatrust dan itu sudah ter-approve oleh UNESCO dan BMKG sih Kak. Nah, jadi kita berinisiatif yang sudah membuka rumah membaca 3 ini di Kampung Cipurun, Lebak Selatan. Tribuners, saat ini Kabupaten Lebak termasuk daerah yang bahasanya potensial ya, Betul, sangat berpotensial. mengalami bencana megatrust berupa gempa, tsunami dan tanah longsor juga ya. Betul. Nah, jadi kakak-kakak kita ini membuat proyek untuk bagaimana meningkatkan literasi, mitigasi bencana di desa-desa terutama di Lebak Selatan yang menjadi daerah sangat rawan gitu. Kakak buat rumah baca ya, itu di situ ya. Kenapa harus buat rumah baca Kak untuk mitigasi bencana ini Kak? Oke, kenapa aku membuat rumah membaca? Karena menurutku ya, karena anak-anak itu jika meningkatkan literasi mereka sejak dini, mereka tuh lebih punya daya pikir yang kritis Kak. Jadi di saat bencana itu terjadi, mereka sudah mempunyai pikiran yang kritis, jadi mereka tahu nih apa yang harus mereka lakukan tanpa mereka harus panik gitu. Harus apa. Jadi mereka kayak udah punya fondasi gitu Kak untuk membaca jalur evakuasi, untuk membaca lain-lain, pokoknya biar mereka tuh bisa menamatkan diri mereka dulu aja gitu, baru mereka bisa melihat orang lain. Gitu. Oh, jadi mereka di sana dikasih pengetahuan seperti itu. Betul. Konsepnya seperti apa sih? Baca atau kan karena saat ini kan untuk semangat membaca tuh kadang-kadang nggak semua orang merata gitu. Apakah memang dalam bentuk teks atau ada juga audio visualnya biar lebih menarik gitu? Seperti itu. Jadi mungkin aku yang jawab ya. Nah, di Rumah Marimba itu sendiri kita ada berbagai program nih Kak. Jadi misalnya kita ada buat board game, buat buku juga, terus juga ada buat lagu gitu, lewat nyanyian. Jadi dari sana itu anak-anak bisa belajar dengan cara yang seru, dengan cara bermain board game. Namanya itu kita buat board game siaga kata. Di mana nanti ada kartu, di kartu itu ada tulisannya misalnya bencana alam atau mitigasi. Nah, terus ada
kata-kata yang secara acak gitu di board game-nya, terus kita anak-anaknya susun cepet-cepetan nih. Nah dengan kayak gitu anak-anak bukan cuma mengenal kata tapi juga mengenal kalimat gitu, misalnya bencana alam gitu. Nah itu salah satu caranya. Lalu yang kedua itu lewat activity book gitu. Mereka mewarnai, terus juga ada tarik garis tentang bencana itu sendiri gitu. Oke. Ini nama proyeknya Marimba, itu apa? Akronim apa? Singkatan apa itu Marimba itu? Marimba itu mari membaca, Kak. Oh, mari membaca. Betul. Ini sudah dibuat sejak kapan nih Marimba? Sejak 2023. Iya, betul. 2023. Sudah lama ya? Sudah lama sekali, karena Marimba kebetulan sudah ada 3 nih, Kak. Yang pertama ada di Kampung Panggarangan, yang kedua ada di Desa Nagajaya, yang ketiga ini yang aku buka di Kampung Cipurun. Dan mereka semua ada di Lebak Selatan. Jadi sekarang yang Cipurun. Betul, sekarang Ini sejak Cipurun. Tanggal berapa sih Cipurunnya? Kemarin baru buka di tanggal 21 Mei, kira-kira baru sebulan yang lalu lah ya, Kak ya. Mungkin bisa bagi cerita sebelum kita datang ke Kampung Cipurun. Cipurun itu anak-anak seperti apa sih? Memang kosong sekali ya pemahaman mereka soal bencana, atau seperti apa? Apa sudah mulai mengenal itu? Seperti apa? Dan perubahannya seperti apa setelah ikut 1 bulan proyek kita? Oke, jadi mungkin sebelum kita ke Kampung Cipurun itu memang anak-anaknya dan di sana sendiri itu belum ada acara mengenai mitigasi bencana. Dan kita di desa sebelumnya itu Kampung Panggarangan dan Kampung Nagajaya kan memang Marimba sudah ada di sana sebelumnya. Jadi anak-anak di sana memang udah lebih tahu gitu gimana tentang mitigasi. Nah, untuk di Kampung Cipurun sendiri memang belum ada, tapi anak-anak itu udah antusias gitu dengan adanya acara-acara seperti Marimba dan lain-lain yang digugus oleh gugus mitigasi Lebak Selatan itu sendiri. Nah, jadi pas kita ke sana, pas kita announce mau buka Marimba, itu emang mereka udah excited banget, udah senang banget. Walaupun emang mereka mungkin pengetahuannya belum tahu gitu tentang gimana cara melindungi diri ketika gempa, evakuasi itu gimana, emang mereka belum tahu. Jadi setelah 1 bulan ini terlihat ada perubahan kewaspadaan mereka. Seperti apa itu? Betul, sangat terlihat, Kak. Mungkin yang tadinya mereka nggak tahu nih cara memitigasi bencana nih gimana sih. Kayak pasti kan kalau anak-anak kecil tuh panik kan, Kak. Misalkan ada bencana nih, gimana, atau nangis gimana. Nah, sejak adanya Marimba, ya anak-anak kecil tuh tahu mereka harus menyiapkan tas siaga bencana yang berisikan konsumsi, yang berisikan ijazah, kartu keluarga dan sebagainya, dokumen-dokumen penting, dan yang paling penting baju, ya dan sebagainya. Pokoknya mereka benar-benar tahu cara melindungi diri itu gimana di bawah meja. Mereka udah tahu, nggak boleh panik intinya gitu. Jadi Pak. 1 tas berisi semua dokumen yang penting gitu ya. Jadi ini mungkin bisa diadopsi oleh wilayah-wilayah yang sering langganan banjir atau apa gitu ya, sehingga kalau ada kejadian bisa cepat gitu ya. Jadi nggak kesulitan lagi. Betul, mereka harus sudah mempersiapkan gitu, Kak, sebelum terjadinya bencana. Jadi pas terjadi bencana mereka tinggal bawa tas siaga bencana gitu. Iya. Kita juga ada simulasi gitu, Kak, kita buat games. Jadi mungkin pertama-tama kan anak-anak tuh belum tahu ya apa itu tas siaga bencana gitu. Nah, tapi lewat games yang di Rumah Marimba tadi itu misalnya kita kasih unjuk baju masuk nggak di tas siaga bencana gitu, masuk gitu. Terus ada permen masuk nggak? Nah, tapi kan mungkin awal-awal tuh masuk gitu kan. Tapi habis itu semua mau dimasukin, boneka mau dimasukin, mobil-mobilan dimasukin. Tapi habis itu setelah beberapa kali gitu kan, kita lumayan visit Marimba di Kampung Cipurun sering ya. Sebelum itu officially dibuka, itu memang kita sering visit. Dan awal-awal memang semua dimasukin, Kak. Tapi udah lama-kelamaan, apalagi udah yang terakhir, itu anak-anak udah tahu semuanya apa yang harus dibawa dan apa yang nggak harus dibawa. Kita tinggal langsung di desa itu ya? Atau sesekali aja berkunjung? Kita tinggal di sekitar desa itu. Jadi pas kita mau visit, kita harus ke sana dulu. Sekitar 5 menit lah. Ini jadi Marimba ini proyek kita ini memang punya kita sendiri atau kerjasama dengan apa? Dengan organisasi lain atau lembaga atau pemerintahan itu gimana nih? Kalau Marimba sendiri alurnya ya. Kalau Marimba sendiri ini dinaungi oleh GMLS. GMLS itu Gugus Mitigasi Lebak Selatan. Oh, GMLS ya. Betul. Terus kemudian dan Gugus Mitigasi ini berkolaborasi dengan kampus kita, yaitu bermitra dengan Universitas Multimedia Nusantara. Oh, yang dilakoni sejak 3 tahun lalu ya? Betul, sejak 2023. Oke. Jadi biaya-biayanya juga dari kolaborasi 2 lembaga ini, itu gimana? Oke, kalau untuk biaya mungkin pembukaan, untuk biaya
yang biaya-biaya yang lainnya gitu ya. Itu kita juga mencari sponsor, kita bekerja sama gitu. Jadi ya dari situ sih. Oke. Tadi saya dengar memang fokus kita memang ke anak-anak ya, atau gimana juga orang tua kan yang perlu selamat juga orang tua gitu kan. Betul. Terus kalau orang tuanya nggak melek ya apa yang dikatakan anak-anak juga mental gitu. Itu orang tua juga jadi fokus atau beda? Disuruh datang ke rumah baca juga, marimba atau gimana itu orang tua? Betul, karena fokus kita tuh di rumah membaca bukan hanya untuk anak-anak dan yang pasti juga untuk orang tua. Waktu acara pembukaan di tanggal 21 Mei itu kita menyasar ke orang tua ya. Jadi dibagi 2 space gitu Kak. Kita di rumah membacanya sendiri, kita ada acara untuk anak-anak yaitu untuk yang board game, untuk yang buku aktivitas itu menyasar ke anak-anak. Sedangkan orang tuanya ada di sampingnya itu ada di tenda. Jadi kita tetap satu tempat. Tapi kalau orang tua pakai tenda, kalau anak-anak langsung di rumah membacanya. Nah orang tua ini mereka ada photobook gitu tentang mitigasi bencana. Terus mereka juga ada penayangan profile video tentang marimba dan mitigasi bencana. Jadi mereka juga disasar gitu Kak. Mereka mengetahui. Iya. Terus reaksi mereka sangat-sangat terbuka atau mau untuk belajar atau gimana orang tua ini? Kan anak-anak tadi sangat antusias nih. Iya. Orang tua gimana? Juga sudah ada perubahan sejak 1 bulan ini di desa Cipurun. Kalau orang tua iya juga sangat sih. Karena kita kan tadi selain board game untuk anak-anak buku, kita juga ada salah satu dari teman kita itu membuat music video. Music video tentang gimana cara memitigasi tsunami itu. Nah, terus pembuatan musik videonya itu melibatkan masyarakat di sana, ibu-ibu di sana, anak-anak di sana gitu. Iya. Nah, jadi nggak jarang ibu-ibu di sana tuh dilibatkan untuk pembuatan video. Jadi secara nggak langsung si ibu-ibu ini nih udah tahu gimana lagunya. Terus juga pas kemarin ditayangin, mereka tuh excited karena mereka lihat misalnya ada si ibu ini gitu. Ini teman saya gitu. Nah, jadi mereka juga nonton videonya, mereka antusias dengan acaranya juga penasaran. Akhirnya kayak ini harus gini kalau mitigasi gitu. Kita ada orang berapa di situ? Jadi kalau kita lagi kan masih kuliah nih, lagi sibuk di kampus, yang di situ siapa yang apakah stop atau terus jalan program hariannya seperti apa? Oke, karena waktu kita di sana untuk membuat nih, untuk merencanakan rumah marimba kan 3 bulan nih Kak. Jadi waktu kita di sana ya tetap kita yang memegang rumah marimba. Tapi setelah kita selesai membuka rumah marimba, kita berkolaborasi atau menyasar ke relawan di sana. Jadi kita punya relawan untuk menjadi fasilitator di rumah marimba itu sendiri. Ada dari anak muda, bapak-bapak sampai ibu-ibu menjadi fasilitator di sana. Jadi mereka sangat proaktif ya seperti itu, dilibatkan seperti itu. Iya, betul. Jadi rencananya akan ada marimba 4, 5, 6 atau seperti apa nanti ke depannya itu? Kalau yang kita harapin sih pastinya berkembang terus ya di desa-desa di Lebak. Jadi makin banyak marimbanya. Karena alasan kita juga buat marimba di Kampung Cipurun itu tadi karena dari masyarakatnya sendiri yang emang udah excited tentang rumah marimbanya dan mereka juga mau gitu ada rumah marimba di kampung mereka gitu. Ini cukup luar biasa Tribuners, kakak-kakak ini muda dan sangat menginspirasi. Mungkin boleh kita tahu lebih dalam dengan sosok kedua kakak ini, Kak Aina dan Kak Erlin nih. Mungkin Kak Aina dulu. Kak Aina sekarang kuliah di semester berapa, jurusan apa tuh? Oke, kalau aku kuliah di jurusan Ilmu Komunikasi semester 6. Itu kenapa mau capek-capek ikut ke Lebak? Itu memang panggilan hati atau hanya sekedar sebuah tugas atau seperti apa ini? Sebenarnya diiringi dua-duanya mungkin ya Kak. Di satu sisi memang kewajiban tugas akhir, tapi di satu sisi juga memang sangat tertarik dengan pengabdian masyarakat ini untuk membantu masyarakat kayak yang jauh dari hiruk pikuk kota. Jadi gimana sih mereka gitu? Aku lebih penasaran dan ingin membantu. Gitu. Iya. 1 bulan lebih di situ mungkin banyak hal-hal baru yang dipelajari gitu kan. Selain di kota, adakah pelajaran-pelajaran yang dipetik dari masyarakat desa dengan kearifan lokalnya gitu? Sangat ada. Mungkin kalau dari aku yang sangat aku rasakan ya, kalau di desa adalah
lebih memanusiakan manusia gitu Kak. Contohnya kayak mereka tuh bener-bener menghormati satu sama lain Kak. Jadi kayak misalkan ada apa kayak izin dulu, apa dulu, terus kalau duduk juga nggak boleh dibersihin, kalau di rumah orang tuh kayak nggak sopan kan Kak gitu. Nah, kalau di kota kan mungkin kayak kotor nih kayak gitu. Kalau desa kayak lebih tahu aturan gitu. Gitu sih, Kak. Kalau Kak Erlin semester berapa nih Kak? Kuliah jurusan apa? Oke, kalau aku sendiri jurusannya sama seperti Aina, ilmu komunikasi, tapi aku di semester 8 nih Kak, semester terakhir. Sebentar lagi mau lulus nih. Sebentar lagi mau lulus. Itu sama motivasinya untuk ikut langsung terjun ke masyarakat memang panggilan hati, ada motivasi lain gitu. Oke, kalau cari jodoh gitu. Aduh. Kalau aku sebenarnya emang suka ya Kak di acara-acara seperti itu, pengabdian masyarakat, karena aku dari semester 2 juga udah ikut volunteer gitu ke Sulawesi, ke NTT gitu-gitu. Nah, terus pas tahu kalau kampus aku juga ada project humanity project ini, aku daftar juga Kak. Gitu. Jadi senang di situ. Iya, senang Kak. Ya. Oke, Tribuners, bincang kita hari ini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan kakak-kakak dari Universitas Multimedia di lain kesempatan dan topik yang lebih menarik lagi. Terima kasih banyak Kak Ina, Kak Erlin untuk waktunya hari ini. Semoga tetap semangat dan proyeknya sukses. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Tribuners.